Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Cerita ini dimulai ketika ada seorang perempuan berusia 17 tahun yang bernama Rani. Dia bersekolah di salah satu sekolah yang ada di ibu kota Jakarta. Rani adalah seorang gadis yang cantik, ramah, ceria, dan juga penuh dengan semangat. Di sekolahnya, Rani selalu mendapatkan nilai terbaik. Bahkan tidak jarang ia juga selalu mendapatkan ranking 1. Dengan kepintarannya, Rani digadang-gadang bisa masuk ke universitas favorit yang ada di Jakarta. Bahkan teman-temannya juga tak jarang menyontek kepada Rani jika ada ujian. Rani pun tidak mempermasalahkan jika ada yang sering nyontek kepadanya. Bahkan sewaktu-waktu, ada seorang murid perempuan yang mencontek ke Rani, tapi malah nilai dia yang lebih bagus daripada Rani sendiri. Dan Rani pun hanya tersenyum saja menanggapinya. Seperti itulah kehidupan Rani, si anak pintar di sekolah. Tapi seperti pepatah yang mengatakan, di mana ada kebaikan, di situ juga selalu ada yang namanya kejahatan. Dan hal itu jugalah yang dialami Rani. Semua guru dan teman-teman Rani pun tahu kalau Rani ini adalah anak yang pintar. Banyak sekali orang yang ingin berteman dengan Rani. Tapi ada juga orang yang memang jahat kepada Rani. Banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak jahat ini untuk mencelakai Rani. Tak jarang Rani selalu dibully juga. Entah ada iri yang dengan kecantikannya ataupun iri dengan kepintarannya. Orang-orang ini adalah para siswi yang tidak suka melihat Rani sukses. Untuk melampiaskan amarah mereka, mereka selalu mengerjai Rani. Contohnya seperti mereka suka mengacak-ngacak isi tas Rani. Tak jarang mereka suka mengambil baju olahraga Rani lalu dibuang di mana saja. Bahkan mereka juga pernah menyimpan sebuah paku ke dalam sepatu Rani saat Rani ingin mengganti untuk berolahraga. Tak jarang perbuatan nakal mereka ini selalu dilaporkan ke guru oleh teman-teman Rani yang baik hati. Tapi memang pada dasarnya mereka memang sudah benci kepada Rani. Mereka pun tetap nakal dan tidak pernah kapok walaupun selalu ditegur oleh guru. Sampailah di mana petaka itu pun terjadi. Pada siang hari itu setelah pulang sekolah, Rani sedang duduk di stasiun menunggu kereta yang akan datang. Karena Rani selalu pulang menggunakan kereta. Rani sedang duduk sendirian sambil membaca buku, menunggu kereta yang belum datang. Tiba-tiba saja dari belakang muncul para siswi yang suka jahat kepada Rani. Mereka berjalan mengendap-endap, pelan-pelan untuk mendekati Rani. Rani tetap fokus membaca bukunya, tanpa mengetahui ada orang yang ada di belakangnya. Secara diam-diam, orang-orang jahat itu menaruh jangkrik di pundak Rani. Rani masih belum sadar dengan kelakuan anak-anak jahat itu. Setelah selesai ditaruh, anak-anak itu pun pergi menjauh bersembunyi. Mereka ingin melihat reaksi Rani, karena mereka tahu betul kalau Rani sangat takut dengan jangkrik. Tak lama berselang, Rani pun menyadari ada sesuatu yang bergerak di bahunya. Saat Rani menoleh, alangkah terkagetnya ia waktu melihat seekor jangkrik yang ada di bahunya. Rani pun ketakutan, ia berusaha menyingkirkan jangkrik yang ada di bajunya. Tapi seolah jangkrik itu sulit dilepaskan, Rani pun tidak sadar berlari sekencang mungkin, sampai akhirnya tubuh Rani pun terjatuh di sebuah rel kereta api. Para siswi yang mengerjai Rani itu tertawa terbahak-bahak saat melihat reaksi Rani yang seperti itu. Dan tidak lama berselang, kereta api pun muncul dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan roda kereta api itu pun langsung menggilas tubuh Rani. Tubuhnya terpotong menjadi 2 dan Rani pun tewas seketika. Para siswi nakal yang melihat kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka hanya terdiam dan terbengong saat melihat tubuh Rani yang terlindas oleh kereta itu. Setelah beberapa detik mereka tersadar, mereka pun kaget, teriak, dan syok bukan main saat melihat tubuh Rani yang sudah terbelah menjadi 2.
Mereka tidak menyangka kalau kelakuan nakal mereka menyebabkan Rani kehilangan nyawanya. Saat itu juga stasiun itu pun heboh dipenuhi oleh lautan manusia yang melihat tubuh ataupun mayat Rani yang sudah terbelah menjadi dua. Para polisi pun berdatangan dibantu oleh para warga untuk mengevakuasi mayat Rani. Masinis yang mengendarai kereta itu pun ditahan sementara karena diduga lalai saat mengendarai kereta yang mengakibatkan nyawa seorang siswi sekolah meninggal di tempat. Tapi dugaan itu pun tidak bisa dibuktikan karena itu memang kesalahan dari Rani sendiri, bukan dari si masinis. Si masinis sudah menjalankan semua protokol dengan baik. Akhirnya si masinis itu pun dibebaskan. Tapi bagi kedua orang tua Rani yang mengetahui anaknya meninggal secara mengenaskan, tidak bisa menahan tangis. Mereka menjerit menangis dengan penuh pilu dan juga rasa sakit saat mengetahui anak kesayangannya satu-satunya meninggal dengan cara yang seperti itu. Dan akhirnya mayat Rani pun dikuburkan. Kedua orang tuanya menangis terisak, tidak menyangka dengan apa yang terjadi kepada anak mereka. Para guru dan para murid-murid, termasuk teman-teman Rani juga ada di sana, ikut menguburkan Rani. Terkecuali anak-anak nakal yang sudah menghilangkan nyawa Rani. Mereka tidak ada di sana. Anak-anak nakal itu ketakutan, takut mereka dipenjara atau dikucilkan oleh semua orang. Setelah prosesi pemakaman pun selesai, semua orang pun pulang ke rumahnya masing-masing. Hanya menyisakan kedua orang tua Rani yang masih ada di sana. Ibunya memeluk batu nisan Rani dengan sangat sedih memanggil nama anaknya. Ayahnya yang terpukul pun sedih melihat kondisi istrinya yang seperti itu. Ayah Rani berusaha menenangkan istrinya dan mendoakan Rani supaya tenang di sana. Setelah itu mereka berdua pun pulang ke rumahnya. Bersambung, terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan cerita lainnya di video berikutnya. Salam DST.